Gimana kalau lo dipaksa untuk membaca di sebuah perpustakaan selama 8 jam? Mulai berisik. Kurang tidur, bikin bau mulut, bikin jerat. Karena lupa ada speakernya. Hai, selamat datang di kanal YouTube Froyonion. Kanal YouTube ini dibentuk oleh pemuda-pemudi tanggung yang berusaha menghibur kalian lewat layar kaca. Konten-konten yang kami suguhkan itu biasanya bermula dari obrolan-obrolan dengan kami. Ada juga tentang keresahan-keresahan kami atau bahkan hanya sekedar keinginan yang kami harap bisa menjadi salah satu referensi hiburan kali ya buat kalian. Sarana kalian untuk mencari informasi baru atau kalian mendapatkan perspektif baru mengenai hal yang sudah ada tapi kalian nggak aware aja. Kita naik. Oke, kali ini gue akan mengajak orang-orang dengan tingkat interest yang berbeda-beda pada buku atau membaca. Ada Frankie, Awing, dan Mr. Kido. Dan untuk ngelakuin challenge ini, kita main-main ke perpustakaan Jakarta. Perpustakaan yang kalau kata orang-orang sih asik, instagramable, seru, hits, dan vibes-nya kayak di Korea-Korea gitu. Nggak pernah ke perpustakaan sih, gue ke perpustakaan kayaknya terakhir waktu kuliah ya. 2014 kayaknya. Saya Irfan Juliansyah, saya sebagai Humas dan Medsos Perpustakaan Jakarta. Sebenarnya Perpustakaan Jakarta itu udah lama banget, Mas. Dulu itu Perpustakaan Jakarta itu ada di Gedung Nyageng Serang sama di Cikini. Cuman 2019 kan revitalisasi di Cikini. Yang direvitalisasi sebenarnya komplek timnya. Jadi perpustakaan itu ikut juga karena masih di wilayah tim sih. Kayak galeri ya. Keren juga. Bagus ya? Bagus sih. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan sebuah seperangkat alat untuk masuk ke perpus. Betul. Karena di dalam itu ternyata tidak boleh membawa tumbler, tidak boleh bawa minuman atau makanan. Karena mungkin meminimalisir kerusakan pada buku kali ya. Tenang saja, tapi dikasih solusi, dikasih tas lagi. Tas yang transparan, jadinya bisa tahu masukin apa aja, di kepantau. Perpus gitu. Stereotip yang terdengar itu kan tempatnya kayak sunyi, kayak kuburan gitu ya. Pasti old school kan. Terus kalau ada yang jaga perpusnya tuh kayak orang tua galak, terus yang lain tuh pada belajar, kalau ngomong dikit digituin kan. Lalu di kepala gue gitu doang, tapi ternyata nggak nyantai gitu. Kita waktu pertama kali datang dan kayaknya nggak seribet itu sih. Satpamnya ramah, ngasih tau lah proses daftarnya gimana, terus tap lain sebagainya. Pokoknya semua itu emang pakai ya scan dari handphone lo gitu ya. Cukup menarik ya, maksudnya dari segi tempat pun ini nggak bakal bikin bete nih. Malah gue ngeliatnya tuh kayak coffee shop gitu. Bagus gitu. Jadi kalau misalnya first impression masuk ke perpus ini, kita disambut dengan hangat karena dari tekstur dan looknya juga warm, terus ini kastur kayu seperti sini menyenangkan. Jadi kita jalan-jalan dulu untuk melihat fasilitas-fasilitasnya. Gue coba baca buku di sana, dan karena kan gue pikir ini challenge ya. Gue nggak mungkin baca yang berat-berat kayak misalnya tentang sejarah manusia gitu, kayak Sapiens gitu, kayak enggak. Gue pilih yang gue nyaman lah, kayak gaya penulisannya kayak George Orwell tuh gue nyaman, Haruki Murakami tuh gue nyaman. Langsung gue pilih tuh tempat duduk yang deket cahaya matahari tuh. Nyaman betul. Bisa ngeliat keluar ya? Iya, sama kiri kanan. Enggak. Kayak sekarang tuh perpustakaan udah kayak tempat kayak mall aja deh sekarang. Pertama dari pengunjungnya, kalangan muda, cara berfashion mereka ke perpustakaan. Emang intinya sih cari ilmu juga, cuman dia bisa berfashion juga di sini gitu. Itu dia, cari ilmu dengan gaya. Buat sobat muslim, di sini juga ada musola. Sejauh ini apakah sudah ada keinginan Anda untuk membaca? Ingin mencari sih, tapi tidak tahu ingin mencari buku apa. Suka baca juga, bro. Lumayan. 3-4 jam belum buka buku tuh ya? Belum buka buku, jadi gue masih nyari buku yang gue pengen baca apa. Hal yang pasti gue akan lakukan adalah pertama kali ke sana adalah main-main aja sih sebenarnya, dan mencoba fasilitas kan. Gue nggak tahu kalau misalnya gue mencari buku pun nggak tahu gue mau baca apa gitu. Jadi di perpus ini juga menyediakan layanan multimedia.
Kalau total komputernya mungkin sekitar 20 ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau pakai komputer ini, datang ke operatornya, scan barcode yang kalian bawa juga untuk masuk sini, udah tinggal pakai. Nanti kalian tinggal bilang mau pakai komputer yang mana. Selama itu kosong, kalian bisa pakai. Kalau internetnya, kita coba internetnya berapa kecepatannya. Kita coba kecepatannya berapa. Jadi di sana tuh ada 2 tipe komputer. Itu 3 dari 20 ini adalah komputer yang bisa digunakan untuk para desainer. Kalau 17-nya ya yang casual user lah ya, maksudnya lu buat ngetik, buat browsing aman lah. Ini kecepatannya segini. Ini lumayan. Itu cukup cepat ini. Spek PC-nya. Apa? Spek PC-nya. Cek spek PC. Cek spek PC. Lumayan. 8 GB RAM-nya dengan i7. Ya cukup lah untuk Main game. ya main game kecil-kecil bisa. Main Dota bisa nggak? Dota bisa. Atau ada minjemin headset. Minjemin headset. Bagus juga loh. Logitech Pro aja bagus juga. Berapa harganya? Ya kayaknya 2 jutaan. Oh, serius loh? Iya. Iya 2 jutaan kan berarti. Bagus ya? Bagus. Berarti kalau yang buat komputer desainer itu nggak selalu nyala ya? Iya, beda soalnya. Jadi di sini gue akan mencoba spek dari komputer untuk desainer. i7 32 GB RAM. 32 GB display. Oh, sudah enak. Iya sudah cukup. Sudah cukup. Sudah enak. Nah, si PC yang ada di Perpus kemarin tuh itu udah bagus sih. Gue sama Kinur tuh nyoba lihat speknya, terus tes speed internetnya berapa cepat. Ternyata ya lumayan sih. Maksudnya lu, kalau misalnya lu di industri kreatif misalkan yang masih kuliah di desain ataupun editing misalnya gitu yang berbau kreatif, itu cukup sih. Lu bisa ke situ datang, lu bisa pakai sih. Ternyata teman kita yang satu itu memang pembaca ulung. Dia sudah mulai membaca dan melakukan kegiatannya ya selayaknya ke perpustakaan lah, itu membaca. Betul. Kita lihat ya. Pinter nih spotnya ya. Karena gue nyaman dan gue tahu settingannya oke, gitu. Cahaya matahari sebelah kiri kanan gue wangi-wangi kan, ya kayak ya udah nyaman aja. Gitu. Apakah saya menemukan bacaan saya? Ada 3 buku dan salah satu bukunya sebenarnya gue punya di rumah, tapi gue belum pernah baca. Kita buktikan apakah tempat ini menunjang saya untuk membaca. Saya masih mencari tempat untuk membaca ya. Karena semakin ramai. Kalian tahu nggak sih? Indonesia menjadi salah satu negara dengan minat baca terendah menurut UNESCO. Kita menempati urutan 59 dari 61 negara perihal minat baca ini. Persentasenya itu hanya 0,001% atau 1/1000 orang yang suka baca. Kok bisa ya? Dan kira-kira apakah perpustakaan punya peranan penting di sini? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan, ini mah analisa gembel gue kali ya. Perpustakaan itu bisa meningkatkan minat baca itu mungkin tidak sesederhana itu. Ketika semua fasilitas perpustakaan ini bagus gitu seluruh Indonesia, belum tentu juga mereka mau menggunakan gitu. Mungkin nurture itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Maksudnya emang kebiasaan itu tuh harusnya dibentuk dari kecil kali ya. Jadi harus banyak pihak sih ya untuk akhirnya bikin minat baca orang itu meningkat lah, terutama di Indonesia. Mungkin orang yang datang ke sana itu emang niatnya buat eksistensi digital dia aja gitu kan, kayak gue datang ke sini nih buat foto-foto gitu. Tapi yang niatnya foto-foto ini bisa jadi pengen baca ketika diarahinnya ke tempat yang tepat gitu. Mungkin misalnya
ada volunteer gini ya, ada volunteer dari depan, Kak mau baca buku apa kira-kira, sebelumnya doyan baca apa enggak gitu. Nah, si volunteernya ini buat jadi konsultan orang yang baca pertama kali, jadi dia ngasih tahu rekomendasi buku, oh kalau kakak suka bacaannya si ini, mungkin si ini cocok gitu. Jadi pas dia ketemu yang cocok ke hook, gue yakin tuh kalau misalnya orang ketemu bacaannya yang cocok bisa lama atau minat bacanya tumbuh gitu. Kalau sekarang, kemarin gue lihat ya banyak sih datang sih. Itu dibanding zaman dulu, kayaknya zaman dulu di tim perpus juga jarang ada datang deh. Soalnya maksudnya dari segi fasilitas pun ya udah aja, maksudnya dari yang gue bilang kalau misalnya dengar kata perpus ya old school, boring gitu. Dan sekarang udah cukup lebih baik sih dibanding dulu. Secara dasar sih emang dasar banget perpustakaan emang buat baca buku. Cuman karena sekarang udah vibe-nya udah berubah, jadi membuat orang berkarya juga di perpustakaan. Karena segmen kita ada 3, belajar, bertumbuh, berkarya. Jadi nggak cuman buat baca buku, tapi kita perpustakaan itu berguna buat ya berkarya orang-orang lah, kayak buat konten contohnya. Jadi tempat rekreasi lah. Menurut gue purpose harus tetap ada sih. Mungkin ya itu yang harus difokuskan gitu. Umur-umur berapa yang kesana, berarti kita fokus ke gimana caranya. Kalau udah dapat nih misalnya katakanlah 17-25, ya udah fokus ke demografis itu aja. Yang agak tua mungkin belakangan, karena kan udah ada tanggung jawab kerja keluarga gitu kan. Tips kalian tadi mau gue sampaikan, kalau misalnya kalian mau membaca ke perpustakaan, mempersiapkan diri setidaknya cari buku yang mau kalian baca sih. Jadi kalian udah tahu tuh mau baca buku apa, coba cari dulu di websitenya di perpustakaan ini tuh ada atau enggak. Lo tidak terlalu banyak membuang waktu lo untuk mencari buku sih. Datangnya pas pagi, ya kan dia buka jam 9 ya. Ya jam 9, jam 10 tuh itu adalah jam idealnya kali ya, karena itu sepi. Bawa headset, tahu ya lo harus ngetap ruang membaca yang agak kedap itu. Atau sebenarnya lo bawa buku sendiri pun sebenarnya nggak apa-apa, bawa buku sendiri, datang baca di situ juga sebenarnya seru sih. Kalau misalnya kalian ngampus di seputaran tim ya, ataupun tinggal di situ dan ingin cari fasilitas umum yang cukup enak untuk belajar juga, kalian bisa datang ke perpustakaan Jakarta ya. Itu udah bagus banget soalnya. Lu butuh internet ada di situ, butuh PC untuk kerjaan tugas ada, buku juga ada, tempat tidur juga bisa. Mungkin kayak kemarin datang juga ada yang tidur sih. Ya dia nggak tugas, tapi dia capek atau istirahat nggak apa-apa, enak kan, nggak ada yang larang. Atau mungkin dibikin komunitas sih. Kayak kemarin tuh gue lihat harusnya ada satu kegiatan yang kayak misalnya bedah buku gitu. Setahu gue tuh ada band namanya Hi-Fi, itu bikin aktivasi sama pendengarnya Cerita. Jadi kayak forum buku gitu lah. Mungkin bisa diwadahi band-band dengan spirit yang sama. Jadi ya harus ada aktivasi, harus ada komunitas biar lebih hidup ekosistemnya. Anjing, gila. Gue bisa jadi caleg nih gue yakin. Inilah hasil dari orang suka baca buku. Pilih saya. Apalah? KPK. Dia perpustakaan. Sampai jatuh gua.